Salam jumpa, kita bertemu kembali dengan kegiatan pembelajaran di hari ini, materi demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia. Sekilas pembahasan tentang demokrasi dan HAM lebih cocok ditempatkan di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Namun ini adalah tahun terakhir kamu berada di bangku SMA. Masyarakat dunia akan mengalami perubahan nasib menjadi lebih baik jika saja demokrasi dan HAM diterapkan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan rohani. Nilai-nilai demokrasi ternyata selaras dengan pemahaman bahwa manusia sungguh berharga di hadapan Allah dan semua manusia adalah sama. Tidak boleh ada yang menyatakan dirinya lebih berharga dari manusia lain dan berperilaku menindas manusia lainnya. Niscaya kehidupan dunia menjadi jauh lebih baik dan menghadirkan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Anak-anak, kita perhatikan pengertian hak asasi manusia dan demokrasi. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan. Karena dalam kehidupan Kristen, hanya Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang dapat mengambil. Ayub 1 ayat 21b. Tetapi dalam realitanya, manusia belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil orang lain. Demokrasi. Kebahasaan berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratein atau kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi adalah pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Artinya, pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi juga merupakan sistem pemerintahan yang paling populer di masa kini, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan kepada raja atau kaisar. Kita lihat bagaimana memahami demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab. Dalam Alkitab kita dijumpai praktik demokrasi dan HAM atau hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Akan tetapi dari Alkitab kita dapat menemukan benih-benihnya agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Nah, lain cerita dengan 1 Raja-Raja 21 berbicara tentang bagaimana raja dan istrinya menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negaranya. Dapatkah Anda mendeskripsikan, menjelaskan kejadian dalam 1 Raja-Raja 21 dan juga menjelaskan hubungan dengan hak asasi manusia? Alkitab menyatakan manusia berasal dari Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah.
dan memiliki gambar dan rupa Allah. Namun, Alkitab juga menegaskan bahwa karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama Adam dan Hawa, maka seluruh keturunannya, yaitu semua umat manusia, dimanapun mereka berada, pada zaman kapanpun mereka hidup, juga berdosa, berbeda dengan apa yang diyakini agama-agama lain. Kita selaku pengikut Kristus mengakui bahwa manusia sudah lahir dalam keadaan berdosa. Roma 3 ayat 23 sampai 24 menyatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, di hadapan Allah semua manusia adalah sama, yaitu sama-sama berdosa. Oleh karena itu, keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus berlaku bagi semua orang. Tidak ada seorang manusia pun yang lebih sedikit dosanya sehingga ia tidak perlu mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Hal sebaliknya, tidak ada manusia yang begitu besar dosanya sehingga Tuhan Yesus tidak sanggup menyelamatkannya. Kita dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah oleh karena karya Tuhan Yesus di kayu salib. Kini, setelah kita dibenarkan oleh Allah dan mengalami damai sejahtera-Nya, apa yang sepatutnya kita lakukan? Apakah kita menyimpan kasih Allah untuk diri kita sendiri? Tugas kita adalah memelihara kemerdekaan yang sudah kita miliki dan Kristus dengan melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Cakupan demokrasi dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Hak untuk hidup adalah salah satu bentuk hak paling mendasar yang diberikan Tuhan pada manusia. Hak-hak asasi manusia mencakup berikut. 1. Hak warga negara mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. 2. Hak-hak politik mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan dan sebagainya. Dan ketiga, hak ekonomi dan sosial termasuk hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa, dan hak untuk menentukan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan nanti kita jumpa di lain kesempatan.